Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Khairunisa dari Prodi Manajemen dengan NIM 1910101504986 dari kelas 07 SMCE 002 ruang 615. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai Multinational Corporation atau biasa disingkat menjadi MNC. Saya pertama akan menjelaskan bagaimana MNC bisa mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Mengapa bisa mempengaruhi? Karena pada dasarnya perdagangan internasional dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sebuah negara dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di negara lain. Nah, perusahaan-perusahaan ini bisa jadi milik swasta maupun milik negara. Dan jika di Indonesia kita bisa menyebutnya dengan BUMN, lalu di mana posisi negara atau pemerintah negara hanya membuat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam regulasi-regulasi yang mengikat perusahaan-perusahaan tersebut agar kondisi perekonomian negara tetap stabil dan sesuai sebagaimana yang diharapkan. Dan di sini saya ingin menjelaskan apa itu MNC. MNC atau Multinational Corporation adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di satu negara, sementara cabang atau anak usahanya itu berada di negara-negara lain di dunia. Yang menjadikan sebuah perusahaan bisa disebut sebagai MNC atau tidak adalah perusahaan tersebut memiliki cabang atau anak usaha yang beroperasi atau tidak di luar negara asalnya. Contohnya, perusahaan A. Mereka adalah perusahaan besar di Indonesia, banyak produknya yang dijual di luar negeri. Dalam artian di sini, mereka melakukan ekspor. Nah, lalu apakah perusahaan ini bisa disebut sebagai MNC? Saja tidak, karena perusahaan ini tidak memiliki cabang yang beroperasi di negara lain, selain di negara A saja. Nah, sebuah perusahaan hanya bisa dikategorikan sebagai MNC jika perusahaan tersebut memiliki cabang atau anak usahanya itu juga yang untuk melakukan kegiatan tersendiri di negara perusahaan anak cabangnya itu. Contohnya ada banyak banget, bisa kita ambil dari yang digunakan sehari-hari seperti Google atau mungkin kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan seperti produk-produk Unilever yang membawahi berbagai macam merek produk seperti Pepsodent dan Close Up, Clear, dan sebagainya. Tidak hanya itu, yang berhubungan dengan otomotif contohnya seperti Astra dan Toyota, Daihatsu, dan lain-lainnya juga bisa dikatakan sebagai MNC. Dan contoh dari perusahaan tambang seperti Freeport, Newmont, Exxon, Shell, dan sebagainya itu juga contoh dari berbagai macam MNC yang ada di Indonesia. Tujuan dari MNC sendiri adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan juga untuk memaksimalkan nilai perusahaan MNC di seluruh negara yang beroperasi. Untuk membuat anak perusahaan, MNC harus melewati pasar valuta asing atau foreign exchange markets. Di sini di pasar valuta asing ini untuk melakukan transaksi pertukaran mata uang untuk ditukarkan ke mata uang negara tujuannya. Kedua, lalu apa sih tujuan dari sebuah perusahaan itu memiliki anak cabang? Tentu saja faktor ekonomi atau investasi.
Jadi investasi di sini juga bertujuan agar perusahaan tersebut bisa mencapai penjualan yang maksimum, yang akan memberikan keuntungan maksimum pula. Tujuan investasi tersebut akan tercapai jika perusahaan tersebut mendirikan cabang atau anak usahanya di negara lain. Entah itu melalui skema franchise, akuisisi, joint venture, dan sebagainya, sehingga perusahaan tersebut bisa mendapatkan bahan mentah yang lebih murah untuk diolah di cabang perusahaannya sendiri atau di perusahaan lain yang berada di negara lain. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan pangsa pasar baru dan juga bisa untuk mengefisiensikan biaya-biaya produksi seperti biaya transportasi, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga mendapatkan resiko produksi dan bisa juga mendapatkan rantai distribusi yang lebih pendek, pendanaan yang lebih mudah dan fleksibel, baik itu dari perbankan nasional di negara tujuan maupun di negara lain. Kemudian juga dengan adanya subsidiaris ini bisa memperkuat struktur perusahaan MNC tersebut. Lalu, bagaimana dampak yang diberikan oleh keberadaan anak perusahaan di negara lain? Apakah menguntungkan atau justru merugikan? Jawabannya itu bisa iya dan bisa tidak. Tergantung dari mana kita melihatnya, dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau kita lihat lebih jauh, hampir sebagian besar MNC membuat anak perusahaan di negara-negara berkembang sebagai negara tujuan mereka untuk mendirikan cabang atau anak usahanya. Dengan alasan yaitu untuk mendapatkan investasi yang lebih besar ke negara-negara tersebut. Biasanya jika sudah ada MNC yang mendirikan cabang atau anak usahanya di sebuah negara, maka MNC lain itu akan ikut bertentangan juga dengan investasinya yang dibawa oleh MNC yang di negara lain tersebut. Jadi dengan adanya anak perusahaan ini, investasi yang dibawa bisa bernilai sangat besar, bahkan bisa mengalahkan pendapatan kotor sebuah negara. Dampaknya adalah penyerapan tenaga kerja ikut terkerek naik yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan pertamanya. Hal lain yang menjadi alasan MNC yaitu hal lain yang bisa menjadi alasan MNC untuk membangun anak perusahaannya di negara lain adalah untuk brand image atau citra perusahaan. Sehingga perusahaan MNC ini bisa lebih dikenal di negara lain. Dan konsumen di negara anak perusahaan ini bisa merasakan kehadiran MNC ini di negaranya. Dan selain itu, dengan adanya anak perusahaan ini juga untuk meningkatkan produk market dan ekspor impornya, karena otomatis di negara anak perusahaannya itu akan lebih banyak yang mengenal, awareness-nya lebih banyak di negara tersebut, sehingga akan meningkatkan market produknya, sehingga akan meningkatkan juga untuk ekspor dan impor dari multinational corporation ini ke anak perusahaannya. Oke, yang selanjutnya ini adalah the International Product Life Cycle atau siklus hidup produk internasional. Banyak perusahaan yang berkembang menjadi MNC karena teori siklus produk. Menurut teori ini,
berusaha menjadi mapan di pasar dalam negeri sebagai akibat dari beberapa keuntungan yang dirasakan atas persaingan yang ada, seperti kebutuhan pasar untuk setidaknya satu pemasok produk, karena informasi tentang pasar dan persaingan lebih mudah tersedia dalam negeri. Sebuah perusahaan kemungkinan besar akan memantapkan dirinya terlebih dahulu di negara asalnya, sampai perusahaan itu memang benar-benar maju dan mantap untuk ekspansi ke luar negeri. Sehingga pada saat perusahaan mampu untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu perusahaan perusahaan akan membuat produknya sendiri. Firm creates product to accommodate local demand, yaitu perusahaan akan menciptakan produknya untuk mengakomodasi permintaan lokal. Jadi mereka mengutamakan permintaan dalam negeri, permintaan di negaranya sendiri dulu, untuk memenuhi permintaan di dalam negeri. Kemudian, jika kebutuhan di dalam negeri ini sudah terpenuhi, maka perusahaan ini akan mengekspor produknya. Firm export product to accommodate demand. Jadi produk yang sudah dibuat di negara asalnya ini atau sudah diciptakan di negara asalnya ini diekspor ke negara asing untuk mengakomodir permintaan di luar negeri. Lalu yang ketiga, yaitu adalah firm establish foreign subsidiary to establish presence in foreign country and possibly to reduce cost. Yang maksudnya adalah dengan mendirikan anak perusahaan di negara lain. Jadi setelah diekspor, si firm ini mendirikan anak perusahaan di negara lain atau membangun cabang perusahaan di negara lain untuk memberikan atau merasakan presence-nya. Maksudnya supaya konsumen di luar negeri itu bisa merasakan kehadiran perusahaan ini and possibly to reduce cost. Untuk juga dapat memungkinkan untuk mengurangi cost atau biaya-biaya pengeluaran. Biaya-biaya pembuatan produk, seperti mungkin bisa mendapatkan bahan mentah yang lebih murah untuk diolah atau mengefisiensikan biaya produksi, mengurangi biaya transportasi, biaya cukai, pajak, pendanaan yang lebih mudah dan fleksibel dari perbankan nasional di negara tujuan atau di negara didirikannya cabang perusahaan ini. Jadi supaya bisa lebih mudah dan fleksibel dalam hal pendanaan dan perbankan nasionalnya. Nah, dari adanya anak perusahaan ini akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah firm differentiates product from competitor and or expands product line in foreign country. Jadi di sini si perusahaan ini melakukan diferensiasi produk dari kompetitor yang ada di negaranya. Seperti misal kalau di perusahaan makanan dia akan menambahkan varian atau menu baru gitu dan segala macam supaya produknya itu beda dengan kompetitornya yang lain, supaya bisa ada ciri khas di produknya itu sendiri. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah firms foreign business decline as its competitive advantage are eliminated.
Yang di sini perusahaan asing yang akan ada banyak perusahaan asing yang membuat produk yang sama, kurang lebih sama atau mirip. Jadi akhirnya jadi karena saking banyaknya produk yang sama, sehingga produk itu tuh udah nggak kompetitif lagi. Competitive advantage-nya sudah hilang, sudah eliminate. Nah, jadi dari bagian ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan yang telah matang mungkin akan mengenali peluang tambahan di luar negara asalnya. Apakah bisnis asing perusahaan mengalami kemunduran atau perkembangan dari waktu ke waktu? Jadi perusahaan ini apakah akan berkembang dari waktu ke waktu dan apakah akan bergantung pada seberapa suksesnya perusahaan dalam mempertahankan beberapa keuntungan dari kompetisi yang ada. Keuntungan itu bisa menjadi keunggulan dalam pendekatan produksi atau bisa juga dari segi pembiayaannya yang mengurangi biaya atau keunggulan dalam pendekatan pemasarannya yang menghasilkan dan mempertahankan permintaan yang kuat untuk produknya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada bagian ini tuh namanya siklus perusahaan multinasional, siklus perusahaan MNC. Jadi yang pertama di sini ada International Trade by the MNC. Nah, dari sini MNC dan importer dari negara asing akan melakukan pembelian terhadap MNC, sehingga MNC akan mengekspor produknya untuk memenuhi kebutuhan si negara asing ini, sehingga MNC mendapatkan cash inflows dari hasil ekspornya ini. Nah, MNC pun menghasilkan cash outflows to pay for importing. Jadi dia juga membayar cash keluar untuk biaya-biaya import ke negara asing ini. Yang kedua ada licensing, franchising, joint ventures by the MNC. Nah, pertama licensing di sini. Licensing itu memungkinkan perusahaan untuk menyediakan teknologinya dengan imbalan biaya atau beberapa manfaat atau keuntungan lainnya. Kalau franchising, franchise itu mewajibkan perusahaan untuk menyediakan penjualan khusus atau strategi layanan, bantuan dukungan, dan mungkin investasi awal dengan imbalan biaya berkala. Dan ada juga joint venture. Joint venture ini perusahaan dapat menembus pasar luar negeri dengan terlibat dalam usaha patungan, yaitu kepemilikan dan operasi bersama dengan perusahaan yang berada di pasar tersebut. Dari perusahaan asing ini, dari foreign firms ini, MNC mendapatkan cash inflows dari layanan dari service provide atau pelayanan yang diterima oleh foreign firms ini, sehingga MNC mendapatkan cash inflow, dan MNC juga mengeluarkan cash outflows for service receipt yang sudah diterima oleh foreign firms ini. Yang ketiga ada investment and foreign subsidiaries by the MNC. Dan juga MNC mendapatkan
cash inflow from remittance earnings dari foreign subsidiaries. Dan cash keluar, cash outflows to finance the operations of foreign subsidiaries. Oke, selanjutnya di sini ada foreign cash flow chart of an MNC. Jadi di sini dari MNC biasanya pada umumnya semuanya memerlukan pasar valuta asing atau foreign exchange market. Jadi pasar valuta asing ini digunakan untuk pertukaran mata uang. Untuk menukarkan mata uang ke negara yang ditujunya. Kemudian MNC juga mencatat pendanaan dan pengeluaran dana dari international stock markets. Jadi selain menerbitkan saham secara lokal atau di dalam negeri, MNC juga dapat memperoleh dana dengan menerbitkan saham di pasar internasional ini, yang akan meningkatkan firm's image atau citra perusahaan dengan pengenalan nama dan diversifikasi basis pemegang saham, sehingga saham lebih mudah untuk dicerna atau dipahami. Dengan adanya international stock market ini, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan ekuitas di luar negeri. Dan saham yang digunakan ini dengan pembiayaan jangka panjang. Juga di sini MNC pada stock market atau pasar saham internasional ini telah banyak menggunakan Electronic Communication Network atau ECNS atau jaringan komunikasi elektronik yang diciptakan untuk match orders atau mencocokkan pesanan antara pembeli dan penjual karena kan ECN ini makin populer dari waktu ke waktu, mereka akhirnya dapat digabungkan satu sama lain atau dengan bursa lain untuk menciptakan a single global stock exchange. MNC juga mendapatkan pendapatan dan pengeluaran pada international credit markets. Perusahaan MNC ini melakukan pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang. International credit markets ini sama seperti bank komersial yang menerima pasar uang internasional. Pembiayaan ini keluar dan masuk dari anak perusahaan sehingga menjadi cash inflow dan cash outflow untuk MNC. Medium and long term financing ini atau pembiayaan jangka panjang itu biasanya menggunakan ada di Euro Credit, Euro Bond, atau pasar saham internasional. Begitu juga dengan International Money Markets atau pasar uang internasional. Pada International Money Markets ini terdiri dari beberapa bank besar yang siap untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman jangka pendek. Short-term investment and financing. Jadi short-term investment and financing ini dalam pasar sekuritas asing biasanya terdapat ada di pasar Euro currency. Dan di sini ada perusahaan bisnis asing yang melakukan exporting dan importing dari si anak perusahaan ini sehingga si MNC ini mendapatkan cash inflow dan cash outflows dari hasil exporting dan importing kepada bisnis klien ini dari perusahaan asing klien ini. Jadi dari cash flow chart ini semua berhubungan untuk
cash inflow dan cash outflow dari MNC ke foreign subsidiaries dan dari foreign subsidiaries ke MNC. Next, di sini ada bagan yang menunjukkan bagaimana bank sentral dapat mengurangi inflasi. Di sini contohnya adalah negara yang diambil adalah US atau Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed selaku pihak yang berwenang ketika peredaran dolar terlalu banyak. Hal tersebut dapat memicu inflasi sehingga The Fed atau Bank Sentral menggunakan dua cara untuk mengurangi inflasi. Yang pertama yaitu dua cara itu adalah intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Dan cara yang pertama adalah intervensi langsung, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli dolar. Dan dengan melakukan hal tersebut, The Fed akan membuat nilai mata uang dolar Amerika menguat terhadap mata uang asing lainnya, yang nantinya akan mempengaruhi biaya impor Amerika, sehingga biaya impor Amerika akan menjadi menurun, di mana hal ini akan memaksa perusahaan Amerika untuk menjaga harga pasar agar tetap rendah sehingga mereka akan tetap bersaing. Lalu yang kedua adalah cara yang digunakan intervensi tidak langsung. Intervensi tidak langsung yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, yaitu dengan melakukan sebaliknya, yaitu menaikkan suku bunga dan melakukan pembiayaan untuk perusahaan dan individu yang mempengaruhi sehingga dari intervensi ini mempengaruhi penurunan pinjaman dan pengeluaran di Amerika, sehingga dengan menggunakan intervensi tidak langsung ini akan membuat menurunnya inflasi di Amerika. Jadi untuk menangani inflasi di Amerika ini, The Fed atau Bank Sentral Amerika menggunakan cara-cara tersebut, yaitu dengan intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Dan mungkin cukup sampai slide ini saja presentasi dari saya. Jadi cukup sekian untuk pemenuhan tugas UTS dari saya, dari Putri Ayu Khairunisa ini. Jika masih ada banyak salahnya, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Iman Lubis selaku pengampu mata kuliah Manajemen Ekonomi Internasional pada prodi manajemen, khususnya jurusan manajemen keuangan di semester 7 ini. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.